Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang akan menerangkan tentang aplikasi Zoom ya. Kebetulan kemarin saya sudah menerangkan beberapa video sehubungan dengan bagaimana cara mendapatkan akunnya. Sekarang adalah cara menggunakan akunnya yang berlisensi itu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba ke cara penggunaannya ya. Cara penggunaan misalkan yang pertama saya akan membuat jadwal untuk rapat ya. Misalkan minggu depan ini akan rapat Senin gitu ya. Nah, caranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama kita ini akan menjadi host ya. Jadi kadang-kadang kalau yang cuma ngikut aja gampang nih, tapi kalau yang jadi host ini agak lumayan harus mengerti lah, harus tahu menu-menu dari si Zoom ini. Nih yang untuk penjadwalan di sini ya, di schedule gitu ya. Kita klik, nanti akan keluar topik yang akan dibahas apa nih. Misalkan kita kasih judul, jadi judul rapat di sini ya, dipasangnya di atas ini nih ya. Rapat koordinasi aplikasi misalkan. Gitu. Nah, selanjutnya penentuan jadwal. Misalkan saya akan rapat Senin ya, tanggal 19, mulainya jam 9 gitu ya, waktunya waktu Jakarta, ini bisa dipilih di sini ya. Waktu Jakarta jam 9, lama rapat ini bisa diatur. Misalkan mau 5 jam, 4 jam gitu ya. Tinggal dipilih gitu. Nah, tapi selain itu, kalau yang sifatnya jadwalnya belum tentu, misalkan kita harus bisa aja ngedadak mulainya kapan gitu, bisa Minggu, bisa Senin dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa diklik di sini ya, di recurring. Nah, recurring ini dia tidak perlu tanggal, jam dan lain-lain gitu. Recurring ini si jadwal rapatnya ada, kita tinggal start aja. Gitu ya bedanya antara yang dijadwalkan dengan yang recurring. Ini contoh kita buat yang dijadwalkan dulu ya, misalkan Senin tanggal jam 9 selama 4 jam kita akan rapat. Untuk ID ini ada dua pilihan ya. Meeting ID yang paket Zoom kita atau menggunakan generate otomatis. Ya, baiknya biar beda dengan inilah gitu ya. Tidak sama dengan yang bisa kita gunakan, kita generate otomatis aja. Terus untuk password di sini ini biasanya bisa berbentuk angka ataupun apa gitu ya, dari si Zoom-nya dikasih random. Tapi baiknya kita biar mudah mending buat password sendiri. Misalkan saya menggunakan password rapat nomor 1 misalnya gitu ya. Terus itu nanti password yang akan digunakan ini ketika masuk ini ya oleh si partisipan. Walaupun sebenarnya nanti password juga bisa dikosongkan atau dihilangkan ya, tapi baiknya janganlah biar tidak semua orang bisa masuk. Nah, selanjutnya adalah waiting room. Jadi waiting room di sini adalah ketika si partisipan mau masuk, dia kan selalu ada waktu menunggu dulu di waiting room. Nah, kalau nggak mau pusing si host gitu ya, mau seorang ketika rapat atau partisipan ini langsung masuk, ya ini jangan di checklist ya. Ini dihilangkan. Kalau di checklist, jadi ketika kita atau saya nih jadi partisipan, ngeklik link Zoom-nya itu saya akan masuk ke waiting room dulu. Baru bisa masuk ke room rapat itu ketika si host admit gitu ya, ketika si host admit. Tapi kalau yang ininya dibuka, si waiting room-nya tidak di checklist, itu otomatis si partisipan ini akan masuk gitu. Nah, saya checklist aja ya ceritanya. Jadi nanti si host yang akan mengadmit gitu. Terus eh yang lainnya ini adalah video ya. Video ketika masuk itu bagaimana? Apakah si hostnya itu langsung nyala atau partisipan langsung nyala gitu? Jadi langsung tampil lah gitu ya di acaranya, atau harus diklik dulu si ikonnya ya, icon yang di bawah di sini ya nanti. Terus mengenai audio mau menggunakan telepon atau komputer audio atau lain-lainnya gitu ya, itu settingannya. Ini contoh saya udah selesai seperti ini ya. Kita save. Ini dilarikan ke Gmail ya untuk pemberitahuannya.
Nah, untuk melihat meeting yang tadi, kita lihat di sini ya, di atas itu ada menu meeting. Kita klik. Nah, ini kan ada nih. Rapat koordinasi aplikasi jam 9 sampai jam 1. ID-nya sekian. Nah, untuk mengirim invitasi atau undangan ke orang gitu ya, kita bisa klik copy invitation ini kita klik. Tapi kayaknya ini terlalu banyak ya tulisannya. Ini sampai ada passcode dan lain-lain. Ini padahal yang kita perlukan adalah link ini dengan meeting ID dan passcode-nya gitu. Nah, ini bisa diedit sih sebenarnya. Kita bisa kan copykan dulu ke Word. Ini hapus gitu ya. Ini hapus, kita tinggal copy ini, nanti ya ini yang disebar melalui WA gitu. Atau linknya itu dibuat pendek menggunakan SID. Nah, selain itu kita juga bisa melihat meeting ID-nya ya. Nah, yang di sini tinggal diklik. Nah, ini kan ada nih topiknya apa, linknya seperti apa. Nah, ini tinggal di copy aja, di blok sampai ke passcode. Kita kok Ctrl C ya, ini nggak bisa klik kanan kalau di zoom. Jadi saya klik kanan di sini nggak keluar submenunya ya. Gerak Ctrl C ya tadi tinggal dipaste di WA gitu atau enggak di SMS dan lain-lain gitu ya. Nanti yang keluar ya sesuai yang kita copy ya. Nah, ini tidak lengkap seperti yang kalau copy invitation dari menu yang disediakan oleh Zoom. Itu caranya ya. Cara untuk melihat meeting ID dan passcode dan membaginya ke yang lain. Nah, sebelum kita start, kita lihat dulu ya menu yang lainnya. Ini edit. Edit nih kalau ada kesalahan, misalkan kalau enggak dirubah gitu ya, nama rapatnya apa gitu, aplikasi apa gitu ya, aplikasi kepegawaian misalnya, misalnya itu diedit ya. Terus yang lainnya juga bisa diedit, termasuk password dan lain-lain. Ini kalau sudah diedit seperti ini kita simpan lagi. Maka nanti akan berubah ya si jadwalnya itu. Nah, ini kan tuh, ini berubah. Nah, ini kalau delete, ini untuk menghapus jadwal ini gitu ya. Hati-hati kalau delete, ini untuk menghapus. Diingat aja ya seperti itu. Nah, oke, kita mulai ya. Ceritanya kita akan mulai rapat sebagai host. Ini kalau sebagai partisipan agak mudah, tinggal ikut aja ya. Tapi kalau host ada rumit lah. Saya klik kalau sebagai host ya. Kalau mau mulai acara, misalnya ini saya punya 2 acara. Yang pertama bootcamp mendamping, yang satu lagi yang rapat koordinasi aplikasi. Kalau yang ini dijadwalkan, kalau yang ini recurring ya. Recurring itu bisa mulai kapanpun ya. Ini kita mulai ceritanya sekarang nih. Akan rapat di hari Senin tuh. Misalkan jam 8.30 saya klik start ya. Nah, klik start. Join with komputer audio gitu ya nih, keluar ya. Nah, tadi ya, misalkan kalau ada kamera webcamnya, ini kebetulan saya pakai PC, jadi tidak ada keluar webcamnya. Kalau sudah start begini, contoh saya ikut join ya di ceritanya. Pakai HP saya. Nah, ini kan kalau host kelihatan ini ada yang mau masuk nih ya, Diskominfo namanya misalkan. Kita lihat ya. Nah, ini. Ini adalah waiting room. Nah, kalau yang waiting room-nya dibuka nanti tidak akan ada ini, langsung masuk aja ke meeting gitu ya. Si partisipannya itu. Nah, kalau untuk mengizinkan ya kita admit ya, admit. Nah, ini bisa masuk langsung masuk si pesertanya itu ya. Partisipannya itu. Nah, ini feedback ya. Jadi ini adalah video dari si partisipan. Ini kalau saya yang ini kebetulan memang tidak ada videonya ya. Jadi tadi pas masuk
audionya juga mati. Saya nggak bisa ngomong itu ketika diklik tombol mic-nya. Gitu ya. Nah, kalau bedanya dengan yang di open, misalkan tadi saya akhiri dulu ya. Kita edit dulu menunya. Jadi si waiting room-nya itu kita hilangkan. Save ya. Ini kita start. Join with audio. Nah, ini ketika ada orang yang masuk, itu dia otomatis masuk nih. Otomatis masuk ke rapat. Tuh kan, tidak ada waiting room ya. Tidak ada waiting room, melainkan langsung join ke rapat. Oke, itu ya. Selanjutnya untuk menu-menu yang lain ini ya, biar tahu lah biar tahu si hostnya ini atau jika Anda menjadi host agar tahu gitu ya. Yang pertama untuk security. Security ini adalah tadi untuk mengatur keamanan atau jalannya rapat ya. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama log meeting. Kalau log meeting ini artinya si meeting ini tidak akan dimasuki oleh yang lain. Jadi misalkan rapatnya cuma 5 orang gitu ya, sedangkan yang tahu usernya ada 6 orang. Itu tidak akan bisa dimasuki kalau di log ini gitu ya, yang satu orang itu tidak akan masuk. Nah, yang kedua adalah enable waiting room. Tadi itu ya, ketika di sini diaktifkan yang ini, yang enable waiting room, di sini akan ada menu waiting room gitu ya. Kalau yang dilepas ya ini checklistnya hilang gitu ya. Selanjutnya adalah hide profile ini picture ya. Nah, bedanya dilihat di atas di sini ya. Nih kalau yang saya nggak checklist ini masih ada gambar profilnya gitu ya. Nah, kalau yang saya checklist ini otomatis hilang, keluar namanya aja gitu. Nah, untuk mengatur si partisipan biar tidak main gitu, main-main dan lain-lain gitu ya di sini ya di bawah ya. Misalkan izinkan nggak partisipan untuk share screen? Kalau diizinkan ya kita kasih checklist si share screen-nya ini. Kalau tidak gitu daripada mengganggu rapat dia share screen gitu ya. Kalau nggak salah klik, nah mending kita jangan aktifkan gitu. Jadi yang bisa share screen tuh hanya host dan co-host gitu ya. Terus chat mah kalau chat perlu ya, checklist aja. Rename perlu juga biar mereka yang nge-rename sendiri gitu ya. Terus unmute themselves gitu. Jadi ngebuka suaranya itu oleh mereka sendiri. Itu juga perlu gitu ya. Dan start video. Nah, ini kalau ini start video mangga lah, perlu atau tidaknya mangga gitu. Di kumaha host lah gitu ya, tergantung host. Nah, ini yang remove partisipan itu untuk menendang mengkick ya partisipan dari rapat gitu. Selanjutnya menu yang harus diketahui juga adalah break room ya. Ini maaf sebelum break room share screen. Kalau yang lain nggak terlalu penting mungkin ya. Kita lihat share screen di sini kan ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Kalau share screen ini ketika kita ngeklik share screen, syaratnya aplikasinya itu harus dibuka dulu. Misalkan kita mau share YouTube, kalau enggak lagu gitu ya, Indonesia Raya atau lagu apa gitu ya. Si YouTube-nya itu kalau enggak si lagunya itu harus sudah siap ininya ya, si jendelanya itu gitu. Nah, ini contoh misalkan saya mau share screen aplikasi untuk recording nih. Nah, satu lagi yang harus dicatat kalau untuk YouTube ataupun lagu ini share sound-nya harus di checklist ya. Ini penting nih. Satu kali lagi saya informasikan, share sound-nya itu harus di checklist. Karena kalau ini tidak di checklist, nanti suaranya itu tidak akan keluar di partisipan. Ini harus di checklist. Tuh. Kalau udah selesai, kita klik yang akan di share screen, kita tinggal share gitu ya. Nah, ini ya tampil ya.
si yang di share screen tadi gitu. Tuh ya. Oke. Ini kalau mau berhenti stop stop share screen aja di atas ya. Stop share screen. Itu mungkin yang jadi catatan. Selanjutnya untuk record, ini misalkan si rapat ini ingin di record, ini ya, tinggal diklik record. Recordnya mau kemana? Mau ke komputer, jadi kita offline ke komputer langsung ke harddisk kita atau ke cloud. Jadi ke cloud itu ke internet, ke si Zoom-nya gitu ya. Nah kalau ke cloud nanti kita harus download. Dan kalau yang ke komputer ini ya langsung kita dapatkan filenya gitu. Maka lah mau di record di mana gitu ya. Misalkan di cloud dulu ya. Cloud ini connecting ke Recording in progress. Nah, itu keluar ya suara recording in progress. Terus icon ini keluar berarti ini lagi di record gitu ya. Nah, kita bisa pause ataupun kita bisa stop ya. Stop aja. Recording stopped. Nah, itu recording diberhentikan berarti. Selanjutnya untuk yang lisensi ini juga ada break room. Misalkan dari jumlah yang besar 300 orang, 500 orang kita membaginya menjadi beberapa kelas gitu ya. Beberapa rapat, misalkan rapatnya yang satu mengenai perencanaan, yang satu mengenai implementasi, yang satu mengenai evaluasi misalkan gitu ya. Kita bisa membaginya seperti itu. Nah, ini create-nya mau berapa? Misalkan buat 3 gitu ya. Nah, buat 3 nih kalau kebetulan ini partisipasi cuma 1 orang gitu ya. Untuk sign in-nya mau otomatis ini tergantung Zoom. Jadi si Zoom-nya nanti akan nge-random. Si A masuk ke kelas 1, si B masuk ke kelas seperti random seperti itu. Nah, kalau yang assign manually ini diatur sama host. Misalkan si A nanti itu dimasukkan ke room 1, si B ke room 2, si C room 3 gitu ya. Dan yang terakhir adalah let partisipan choose. Jadi kumaha partisipan tergantung partisipan maunya. Mau di room berapa dia ikut join. Gitu ya. Misalkan manual ini create. Nah, gitu ya. Nanti tinggal ngatur orangnya gitu ya. Kalau udah diatur, nah ini belum ditempatkan si apa? Tadi diklik dulu ya open room, itu berarti diaktifkan. Untuk menempatkan si partisipan kita tinggal klik di assign to ya. Ini kan saya belum join ke room manapun. Kita klik assign to, misalkan saya ditempatkannya di room 2. Ini dipilih aja room 2. Klik gitu ya sama si host. Nah, ini otomatis dimasukkannya ke room 2, cuman saya belum accept gitu ya, belum menerima si itunya di room 2. Contoh ceritanya saya terima ya. Ini saya terima, join. Nah, ini status not join-nya akan berubah nanti. Nah, kita lihat ya. Kalau sudah join. Nah, ini udah masuk berarti. Status not join-nya jadi hilang ya. Berarti dia udah masuk di break room gitu. Ternyata salah. Dia harusnya di room 1, move to aja di sini. Move to room 1. Nah, ini harus harus diizinkan juga. Nah, ini masuk ya, udah masuk ke room 1. Atau kalau saya pengen memasukkan dia ke waiting room atau ke main session gitu ya. Nah, ini klik di main session, nanti akan balik lagi ke sini ya, ke menu utamanya, ke main sessionnya. Kalau sudah selesai, nanti ya si roomnya udah selesai gitu misalkan. Ya ini tinggal close all room-nya aja gitu ya. Tinggal close all room, maka biasanya otomatis si peserta itu balik lagi ke main room. Itu caranya ya kalau untuk penggunaan break room. Manggalah dicari lagi lah cara-caranya. Nah, biasanya ada beberapa kegiatan yang juga pengen di live YouTube kan gitu ya. Atau streaming gitu ya.
Nah, streaming caranya di sini. Klik live on YouTube ya, klik live on YouTube. Nanti dia akan minta mau di akun siapa. Nanti misalkan di sini ya, di itu masukkan berikutnya, izinkan gitu ya. Nah, ini waduh, ini lagi error ya. Ini kebetulan lagi error ya si channelnya ya. Jadi intinya mah kalau mau live YouTube di sini aja ya. Tinggal mekanismenya ya tadi izinkan dan lain-lain itu sudah live di YouTube gitu ya. Itu cara-caranya sahabat Jitek ya semua ya. Demikian video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, and subscribe agar info yang dibagikan dapat bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.